Tahukah kamu, proses perjalanan sperma sampai bisa membuahi sel telur dan akhirnya menjadi seorang manusia yang tumbuh besar, dewasa, menua, proses itu kita sebut dengan fertilisasi. Simak terus videonya agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang luar biasa itu. Fertilisasi atau pembuahan merupakan sebuah kisah panjang perjalanan sperma untuk bertemu sel telur dan membentuk kehidupan manusia yang baru. Kisah yang penuh rintangan dan semua manusia melaluinya. Dalam sekali penetrasi, ada sekitar 300 juta sperma yang memulai perjalanannya di saluran reproduksi wanita. Segera setelah mereka dilepaskan, sperma memulai perlombaan dan bergegas untuk menemukan tujuannya. Sebagian dari mereka pun mati karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang asam. Tetapi kebanyakan survive karena adanya cairan pelindung yang menyertainya. Selanjutnya, sperma harus berenang menuju mulut rahim yang tertutup rapat. Mereka harus berusaha keras melewatinya. Tetapi saat terjadi ovulasi, mulut rahim akan terbuka dan sperma menjadi lebih mudah melewatinya. Ketika sudah berada di mulut rahim, sperma akan meneruskan perjalanan menuju ke dalam rahim. Tetapi tidak sedikit juga yang gugur dalam perjuangan itu. Sebagian juga berhenti sejenak di mulut rahim dan akan melanjutkan perjalanan kembali sebagai cadangan dari gelombang yang pertama. Seakan sudah mengenal tamu yang datang, rahim pun tidak tinggal diam. Rahim berkontraksi untuk mendorong dan memandu sperma ke arah tempat sel telur berada. Tapi sayang, beberapa sel imun wanita yang berjaga di jalur tersebut mengenali mereka sebagai penyusup dan melumpuhkannya. Sperma yang masih bertahan tanpa tahu arah yang pasti. Sebagian dari mereka berenang ke tuba falopi yang kosong dan sebagian lainnya ke tuba falopi yang tepat di mana sel telur berada. Dan sekarang hanya beberapa juta saja yang tersisa. Silia di dalam tuba falopi mendorong sel telur ke arah rahim. Sementara dari arah berlawanan, sperma harus melawan gerakan silia. Beberapa dari mereka terperangkap dan gugur. Dalam perjalanan ini, zat-zat yang terdapat pada saluran reproduksi wanita memicu perubahan pada selaput yang terdapat di kepala sperma. Alhasil, sperma menjadi semakin aktif dan berenang lebih cepat dan kuat mencapai tujuannya. Akhirnya, sperma berhasil mencapai lokasi di mana sel telur berada. Hanya beberapa puluh saja yang tersisa dari 300 juta sperma. Sel telur dilindungi oleh lapisan yang disebut corona radiata. Sperma harus berjuang menembus lapisan tersebut untuk bisa ke lapisan selanjutnya, yaitu zona pellucida. Ketika sudah mencapai zona pellucida, sperma menancapkan kepalanya untuk mengaktifkan reseptor yang ia miliki. Hal ini memicu terlepasnya enzim-enzim yang membuat sperma dapat menembus lapisan ini. Setelah menembus zona pellucida, sperma masih harus menembus lapisan terakhir. Lapisan bersih cairan yang berada tepat di permukaan membran sel telur. Sperma tercepat yang berhasil kontak pertama dengan membran sel telur lah yang akan membuahi sel telur. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh rintangan, akhirnya satu di antara ratusan juta sperma berhasil mencapai tujuan akhirnya, yaitu bertemu sel telur dan membuahinya. Dalam hitungan menit saja, membran sperma dan sel telur melebur dan sel telur menarik sperma masuk ke dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran sel telur untuk mencegah sperma lain yang ingin membuahinya. Selanjutnya, sel telur melepaskan senyawa kimia yang mengusir sperma lain agar menjauh darinya. Membran sel telur pun menjadi tidak dapat dipenetrasi lagi oleh sperma. Reaksi tersebut menyebar sampai ke lapisan zona pellucida, membuat sperma-sperma yang sedang berjuang masuk menjadi terperangkap. Zona pellucida pun mengeras dan tidak dapat ditembus lagi oleh sperma yang masih di luar. Sedangkan di dalam sel telur, materi genetik pria yang terkemas dalam sperma pun diekstrak dari pembungkusnya. Lalu terbentuk sebuah membran yang mengelilingi materi genetik untuk membentuk pronukleus pria. Dan terjadi reformasi materi genetik yang dalamnya membentuk 23 kromosom laki-laki. Materi genetik wanita pun melakukan hal yang sama, untuk membentuk pronukleus yang juga berisi 23 kromosom dari pihak wanita. Setelah pronukleus dari laki-laki dan wanita terbentuk, tali-tali seperti jaring laba-laba yang disebut dengan mikrotubula menarik keduanya untuk saling mendekat. Dan akhirnya dua set kromosom dari laki-laki dan perempuan pun menyatu, yang menyempurnakan proses fertilisasi ini.
Pada kejadian ini terciptalah kode genetik yang unik. Disinilah terdapat informasi tentang jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan jutaan karakteristik lain yang membentuk manusia. Dari satu sel inilah berawalnya seorang anak manusia baru. Sel itu kita sebut dengan zigot. Selanjutnya, zigot akan menuju ke rahim dibantu oleh dorongan silia-silia pada tuba falopi. Zigot bertumbuh menjadi embrio dan berimplantasi ke dinding rahim. Dinding rahim kaya akan pembuluh darah dan siap mensuplai semua kebutuhan embrio. Selama 9 bulan terjadi pertumbuhan dan pematangan di rahim, sampai menjadi seorang bayi manusia yang siap untuk dilahirkan ke dunia. Sedikit renungan, setelah kita lahir ke dunia dan tumbuh dewasa, apakah kita lupa dengan peristiwa itu? Pernahkah kita ingat kembali apakah kelahiran kita ke dunia tanpa tujuan dan manfaat? Masih bisakah kita merasa manusia pintar, manusia kuat, manusia hebat, bahkan manusia yang membangkang kepada Tuhan? Padahal kita hanya diciptakan dari satu sel sperma dan satu sel telur. Tanpa izinnya, kita hanyalah sperma yang terbuang, ataupun sel telur yang luruh menjadi darah.